Oke, selamat datang di modul ke-12 atau modul terakhir dari kelas medium atau intermediate. Kita sekarang akan membahas mengenai jenis-jenis flashing tool atau dongle yang umum beredar di pasaran dan dipakai oleh service center atau kita selaku pemain repair handphone. Jenis-jenis dongle tersebut umumnya digunakan untuk masalah software dan juga masalah akun terkunci atau unlock pattern, bootloader, dan mengisi flashing handphone. Itu bisa menggunakan flashing tool tersebut. Berdasarkan jenis-jenis prosesor juga bisa, mulai dari MTK, Qualcomm, atau prosesor lainnya, dan juga beragam jenis handphone bisa di flashing menggunakan tools tersebut, menggunakan box itu. Yang cukup terkenal saat ini ada beberapa tipe. Yang pertama adalah Miracle Box. Miracle Box itu powerful juga, dia banyak fungsinya, menunya juga enak untuk dilihat, ada tab-tab untuk prosesor MTK, SPD, Qualcomm, dan berbagai merek handphone yang sudah dimasukkan ke dalamnya seperti untuk Samsung, Huawei, BlackBerry, dan sebagainya. Juga bisa digunakan untuk membaca pattern, unlock pattern, dan juga tampilannya sangat mudah digunakan. Tidak ada tambahan lainnya, hanya yang penting dia bisa connect ke handphone tersebut, dan kita harus cek dari USB drivernya apakah ada atau tidak untuk handphone tersebut, dari laptop tersebut. Kekurangan dari Miracle Box adalah yang resmi dia harus ada aktivasi key per tahunnya, berkisar dari 400.000 sampai 500.000 untuk perpanjang penggunaan dari Miracle Box tersebut, atau sekarang namanya menjadi Miracle Thunder. Harga pasar dari Miracle Box itu sekitar 1,5 juta rupiah hingga 2 juta rupiah. Itu sudah lengkap paketnya, ada boxnya, ada kabelnya, dan ada dongle untuk aktivasinya. Lalu yang kedua yang umum digunakan bentuknya kecil seperti flash disk adalah MRT dongle key. Dia harga pasarnya berkisar 750.000 hingga 900.000 rupiah. Itu lebih fokus karena namanya MRT, dia lebih fokus untuk smartphone yang menggunakan prosesor MediaTek atau MTK. Beberapa tipe prosesor Qualcomm pun ini bisa. Terus ada fungsi unlocking sama, dan juga untuk remove password juga dia bisa pakai. Tampilan juga sama, interface-nya mudah. FRP unlock, email repair flash juga bisa. Beragam tipe smartphone yang beredar, mulai dari Meizu semua, atau yang MTK terkenal Huawei atau Xiaomi, itu bisa digunakan sejauh disupport oleh dongle ini, prosesor MTK-nya. MTK chipnya itu bisa sampai dari 6580, X10 sampai tipe-tipe yang lama pun ada. Meskipun yang sudah 4G MTK pun dia masih bisa. Kekurangannya dia dibanding Miracle Thunder masih lebih lengkap Miracle Thunder dibanding MRT. Cuman kelebihannya dia kecil dan mudah dibawa. Flashing tool digunakan jadi untuk mengisi software tidak perlu menggunakan OTA ataupun dari bawaan handphonenya. Jadi bisa bila kondisi handphone tersebut ada crash atau butuh di reset semua, maka dongle ini pasti dibutuhkan, atau flashing tool ini dibutuhkan. Yang ketiga adalah yang umum dipakai adalah Z3X. Z3X ini umumnya untuk tipe-tipe smartphone Samsung. Harga pasarnya dia 1,5 juta, sekitar 1,5 juta sampai 1,75 juta. Lebih fokus untuk Samsung. Jadi kekurangannya tidak support untuk Android, Oppo, Vivo, Huawei, atau model-model Android lainnya. Yang keempat adalah UV. UV ini favorit kita. Jadi singkatan dari Universal Flashing Interface. Ada 3. Jadi ini kalau dari sisi buatannya, buatan karya anak bangsa, buatan Indonesia.
Harga pasarannya 2,5 juta sampai 3,5 juta, tergantung dari di mana kita belinya. Jadi di sini ada direct fungsi untuk eMMC programming. Nanti yang akan kita bahas di modul atau di kelas lanjutan advance. Itu ada untuk fungsi direct eMMC programming. Menggunakan alat ini bisa membaca eMMC, menulis dan memperbaiki eMMC dan memformat. Juga bisa untuk memflashing, sama seperti flashing tool yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Juga bisa untuk memformat flash. Jadi ada 3 fungsi untuk UV box ini. Kekurangannya ya karena untuk eMMC itu sampai level IC, maka dia butuh ketelitian dari seorang teknisi atau tenaga perbaikan. UV tool ini otomatis updated, jadi tanpa perlu biaya lainnya. Sekali beli bisa dipakai sampai lama. Mungkin nanti ada tambahan lain, yaitu untuk iPhone ada IP tool, dongle semacam dongle juga untuk iPhone, dan bisa dipakai seperti dongle-dongle di Android, jadi membypass iCloud, bisa untuk remove password di iPhone, ID, seperti itu. Demikian dari saya untuk modul terakhir ini. Ntar saya akan siapkan soal-soal untuk ujian juga di modul menengah ini. Semoga teman-teman bisa mempelajari dengan baik apa yang sudah disampaikan di modul intermediate atau kelas tengah ini, dan bisa berguna bagi perkembangan usaha atau keahlian teman-teman semua. Terima kasih, salam repair, semoga sukses selalu bisa memperbaiki berbagai jenis handphone.